Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis web. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Gusti Raden Pamungkas Yuda Praja dengan NIM 102200061 dan anggota Aika Lisandira dengan NIM 102200059 dan Muhammad Ramdhani Pauji dengan NIM 102200043. Untuk deskripsi produk, di sini aplikasi ini juga dilengkapi dengan forum pencarian buku untuk memudahkan pustakawan yang ingin meminjam buku untuk mencari denda bagi anggota yang melanggar aturan perpustakaan. Juga tersedia di aplikasi perpustakaan ini, denda ini secara otomatis dikenakan ketika anggota terlambat mengembalikan buku. Untuk membuat aplikasi ini ada kebutuhannya, yaitu untuk platformnya itu berbasis web, dan aplikasi ini fungsionalnya itu untuk membuat laporan, pengolahan data anggota, data buku, dan data transaksi. Bahasa pemrograman yang kami buat untuk membuat aplikasi ini yaitu HTML, CSS, PHP, dan SQL. Kebutuhan internetnya yaitu online. Buatan perangkat lunaknya itu menggunakan sistem operasi Windows, menggunakan aplikasi SAM untuk database-nya, dan Sublime Text untuk IDE programnya. Untuk kebutuhan perangkat keras, di sini menggunakan laptop, RAM minimal 2 GB dan hard disk 20 GB, serta keyboard dan mouse. Untuk kebutuhan pengguna, di sini admin bertanggung jawab penuh terhadap aplikasi perpustakaan. Jadi admin ini mengelola semuanya. Yang kedua itu admin dapat melakukan olah data registrasi anggota, data peminjam, dan pengembalian buku maupun validasi secara tepat dan cepat. Ketiga, admin dapat mengetahui data-data buku secara lebih mudah dan akurat. Yang keempat, dapat mengurangi kesalahan dalam catatan data. Selanjutnya untuk desain akan dijelaskan oleh Muhammad Fauji. Sistem informasi perpustakaan ini terhubung dengan dua eksternal entity, yaitu admin dan anggota. Pertama, admin harus login terlebih dahulu sebelum masuk ke sistem. Admin dapat menginput data anggota, buku, transaksi, dan master pada sistem, dan sistem akan menyimpan dan menampilkan data tersebut. Lalu admin akan dapat membuat laporan sesuai data yang ada, dan sistem akan menampilkan data rekapnya. Lalu admin dapat mencetak laporannya. Kedua anggota terlebih dahulu daftar ke admin sebelum meminjam buku, dan admin akan menginputkan data dan mengolahnya. Dan saat anggota meminjam buku telat pengambilan, akan dikenakan denda dan ditampilkan di data master dan data anggota membayar ke admin. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu IRD atau Entity Relation Diagram. Di sini bisa dilihat untuk relasinya. Admin mengelola semua data dari anggota, buku, maupun transaksi. Jadi admin ini mempunyai sumber, semuanya dikuasai oleh admin. Jadi anggota itu kalau ingin mendaftar itu lewat admin. Jadi si buku itu berelasi dengan kategori dan rak, dan anggota itu berelasi dengan ID anggota dan UID setiap bukunya.
Di sini juga penjelasan untuk IRD adalah model rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan antar relasi sebuah desain. Dengan adanya IR diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih struktur dan terlihat rapi. Berikut adalah yang ketiga, yaitu database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga mudah dalam pengolahannya. Di sini database terdapat admin untuk database-nya, admin, anggota, transaksi, kategori, cetak, dan lainnya. Selanjutnya untuk UI akan dijelaskan oleh Haikal. Untuk tampilan loginnya, kita masukkan untuk username-nya admin dan password-nya juga admin. Kita coba login. Dan ini tampilan untuk form perpustakaan kami. Di sini ada anggota, buku, transaksi, ada peminjaman, ada pengembalian, ada pendapatan, dan di master ada kategori, ada rak, dan ada denda. Dan di sini juga kami bisa mencetak buku, cetak anggota, dan cetak pendapatan. Di anggota kita bisa menambahkan untuk namanya ini untuk tanggal daftarnya, tanggal berakhirnya, dan data yang kita tambah tadi sudah masuk di dalam tabel. Di sini kita bisa mengedit ya, dan data pun teredit, dan kita pun bisa mendelete-nya dan bisa untuk mencetak. Lalu selanjutnya di buku kita bisa menambah buku. Untuk judulnya bebas saja ya. Data pun sudah masuk ke dalam tabel. Lalu kita coba untuk mengeditnya. Data pun berhasil teredit. Dan kita coba untuk mendelete-nya. Data pun terdelete. Dan kita coba untuk mencetaknya. Ini hasil cetaknya. Lalu untuk peminjaman, kita bisa menambahkan UID anggota dan UID buku. Untuk UID-nya kita pakai yang Haikal. Dan untuk bukunya kita pakai yang sistem digital. Untuk pengembalian sama kayak peminjaman, kita tambahin ID anggota dan ID buku. Nah, ini data yang minjem buku.
bisa kita cek dendanya, terus bisa kita kembalikan bukunya. Ini untuk di kategori, kita bisa nambah kategori untuk buku. Kita coba sistem. Dan setelah berhasil simpan ke tabel, kita bisa mengeditnya. Kita bisa menghapusnya. Dan ini untuk rak buku, kita bisa menambah. Kita bisa mengeditnya juga. Dan bisa kita hapus juga. Nah, ini untuk denda, kita bisa mengedit dendanya. Dan ini untuk tampilan cetak. Karena belum ada buku dari kategori bahasa pemrograman, jadi tidak ada di cetaknya. Untuk cetak anggota, bisa kita lihat hasilnya. Ini yang aktifnya. Dan untuk pendapatan, kita bisa cetak juga. Karena belum ada pendapatannya, jadi nggak ada di tabelnya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Haikal mengenai UI atau User Interface. Untuk kesimpulannya dari sistem informasi perpustakaan ini, dari proses pembuatan sistem perpustakaan ini dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu sistem yang baik, tahap-tahap yang perlu dilakukan dengan mempelajari sistem yang ada, merumuskan permasalahan yang ada, mencari alternatif penyelesaian masalah, kemudian barulah merancang suatu sistem yang dapat mengatasi masalah, serta mengimplementasikan sistem yang dirancang. Dan juga dengan adanya sistem ini, pelaksanaan kegiatan pengolahan atau pemrosesan data perpustakaan menjadi lebih mudah dan cepat sehingga menghemat waktu dan menghindari kesalahan akibat pemrosesan data secara manual, seperti menggunakan kertas. Saran dari kami, sebaiknya pengguna sistem informasi ini tidak hanya bersifat single user, melainkan menggunakan multi user yang jadi bisa klien bisa mengakses sistem informasi, tidak hanya admin saja. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kami untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.